Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sedang berada pada kesempatan hari ini. Bersama dengan saya, kita akan bersama-sama memuji, menyembah Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya. Dan saya mengajak kita sama-sama, meskipun dalam keadaan terbatas, tetapi sukacita yang limpah dalam hidup kita bisa kita ekspresikan bersama-sama di tempat dimanapun kita berada. Saya ingin mengajak kita sama-sama menyembah Dia melalui sebuah pujian. Ku tak akan menyerah. Haleluya. Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
punya rencana atas hidup kami. Engkau yang Bapa yang kami sembah, semua rencana kehendak-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Sebab itu ku nyanyikan kebesaran-Mu, ku puji, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Layaklah hanya Engkau Yesus saja yang disembah. Layaklah hanya nama-Mu Yesus yang ditinggikan. Setiap hati kami bersyukur menyembah-Mu, bersyukur memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus yang ditinggikan di atas segalanya dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Jiwa kami haus, jiwa kami merindukan hadirat-Mu setiap hari, di setiap waktu. Kami ingin Engkau saja Tuhan dalam hidup kami, sebab hanya hadirat-Mu saja yang sanggup melegakan hasrat jiwa kami. Di setiap kali kami datang membawa korban pujian dan penyembahan kami, di sana kami mengalami perjumpaan yang indah di dalam roh. Di sana kami boleh berjumpa dan pemulihan terjadi dalam hidup kami. Dipuaskannya di dalam hadirat-Mu, dikuatkannya kami di dalam sukacita ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan bagi kami, menjadikan kekuatan bagi kami menghadapi situasi-situasi yang sulit di hari-hari ini. Mohon Roh Kudus bekerja saat penyampaian firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Urapi hamba-Mu, berkati setiap para pendengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, sehat, dilimpahi Tuhan dengan berkat-berkat kebajikannya, dan situasi tidak akan pernah mengubah kondisi hati kita yang hanya ingin Tuhan saja menjadi sumber berkat, pemulihan, mujizat dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan saat hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan dengan sebuah judul, jangan tawar hati. Ya, jangan tawar hati. Apa yang dimaksud dengan tawar hati? Tawar hati artinya patah semangat, bisa juga lemas, bisa juga pengertian yang lain jatuh semangat, loyo, tidak berdaya. Saya percaya mungkin banyak di antara kita pernah mengalami masa-masa atau saat-saat yang seperti ini. Ketika menghadapi situasi yang sulit, ketika menghadapi pergumulan yang cukup pelik di hadapan kita. Sebelum berperang kita sudah lemas dulu. Rasanya tidak ada kekuatan untuk menerjang badai. Tidak ada kemauan, gairah hidup, tidak ada
kekuatan untuk melanjutkan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Ya. Tetapi jangan putus asa Bapak Ibu. Malam hari ini saya ingin membagikan kepada kita bagaimana supaya kita tidak mengalami patah semangat atau tawar hati ketika kita menghadapi masa-masa sulit, karena kita punya kekuatan, ya. Dan salah satu kekuatan yang luar biasa itu bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan di dalam jiwa kita ini, yaitu kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita bisa menghadapi masa-masa sulit apapun yang menghadang di depan kita. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita tetap bersemangat dalam hidup ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami tawar hati di masa-masa sulit. Saya ingin membagikan berkat firman ini melalui pengalaman Daud ketika dia menghadapi Goliat. Ya. Yang pertama adalah fokus pada firman Tuhan dan bukan kepada masalah. Ya. Bagaimana supaya kita tidak tawar hati menghadapi kesulitan? Langkah yang pertama adalah fokus pada firman Tuhan, bukan pada masalah. Pada waktu orang Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin, mereka berada di satu bukit, barisan orang Israel di sebelah bukit yang satu, barisan Filistin berada di bukit yang lain, ya, bukit sebelah. Dan orang Filistin berkata, salah satu dari tentaranya yang besar, yang kuat, yaitu yang namanya Goliat, dia maju ke depan, dia menantang barisan orang Israel. Ya, dia berkata, siapa di antara kalian yang berani melawan saya? 1 lawan 1, ayo hadapi saya. Ya. Dan tidak ada seorang pun dari seluruh tentara Israel yang berani. Mereka semuanya mengalami ketakutan melihat sosok serdadu Filistin ini. Mereka ketakutan karena tingginya di atas rata-rata. Ya, keturunan raksasa Goliat ini, dia cukup besar, dan melihat itu mereka ketakutan. Bahkan dikatakan, coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 24. 1 Samuel 17 ayat 24 berkata demikian. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ketika mereka melihat Goliat yang besar tadi, larilah mereka dengan sangat ketakutan. Dan itu ternyata bukan cuma hanya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tidak. Berapa hari Goliat ini mengintimidasi orang Israel dengan ancaman sehingga mereka ketakutan. Ternyata 40 hari. Ayat 16 dikatakan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi bisa dibayangkan Goliat, raksasa Goliat ini datang setiap pagi, setelah itu petang hari, besoknya lagi pagi petang hari, selama 40 hari meneror, ya, mengintimidasi. Mana jagoanmu? Mana pasukanmu yang terbaik? Kirim, tantang aku, lawan aku. Dan mendengar itu, melihat itu dikatakan, semua barisan tentara Israel lari pada ketakutan. Coba bayangkan, ini adalah gambaran persoalan masalah mungkin yang dihadapi oleh para pendengar, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Mungkin hari-hari ini ada persoalan yang besar, begitu beratnya,
yang Bapak Ibu alami. Ya, saking melihat mendengar masalah atau berita yang mengancam kenyamanan kita, kita langsung ketakutan, tidak berdaya, lemas, jatuh semangatnya, patah semangatnya. Tetapi ingat, Daud tidak fokus kepada masalah yang dihadapi. Daud tidak seperti barisan orang Israel yang ketika melihat masalah, mereka lari terbirit-birit ketakutan. Tetapi Daud fokus hanya pada Tuhan dan bukan masalah. Ya. Daud lebih percaya kepada Tuhan, bukan kepada Goliat, bukan kepada orang Israel. Itu sebabnya dia datang dan dia menawarkan diri untuk maju melawan raksasa Goliat. Dia tidak takut sedikit pun. Ya, kenapa? Karena dia tidak fokus kepada persoalan hidup. Dia tidak fokus kepada raksasa masalah yang sedang mengancam dia, tetapi dia fokus kepada Tuhan yang sanggup memberikan solusi kepadanya. Setiap kita menghadapi persoalan hidup, kadangkala belum saja kita melangkah, belum kita berbuat, kita sudah kalah dulu sebelum bertempur. Ya, banyak kali dalam dunia olahraga, biasanya petinju sebelum bertinju di ring pertandingan, mereka dipertemukan dulu dan pihak yang satu dengan yang lain menunjukkan kekuatannya. Ya, wah, kalau si A ini dia pernah mengalahkan, lebih banyak dia menang daripada kalah, dan dia lebih banyak meng-KO-kan musuh-musuhnya daripada di-KO-kan. Wah, dia memamerkan ototnya. Iya, dia meneror sang lawan supaya apa? Supaya mentalnya jatuh dulu sebelum dia bertanding. Kenapa? Karena ini sangat penting. Kalau seorang petinju sudah naik ring tinju, sudah ada ketakutan. Dia sudah merasa ini terlalu berat. Pengalaman musuhku lebih banyak daripada saya. Lawan yang dikalahkannya lebih banyak daripada yang saya kalahkan. Wah, saya ini gak ada apa-apanya. Itu bisa membuat dia tidak berdaya dan kekuatannya tidak bisa keluar secara full power. Kenapa? Karena secara mental dia sudah dikalahkan terlebih dahulu. Dan ini juga sangat penting bagi kita. Ini rahasianya Daud bisa menang mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena sebelum dia bertanding secara mental dia sudah menang dulu. Kenapa? Karena dia tidak fokus kepada masalah yang dihadapannya, tetapi kepada Tuhan. Kepada apa kata Tuhan mengenai dirinya. Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Ya, ketakutan karena wabah virus COVID-19. Sepertinya tidak ada orang yang tidak ngerti apa itu COVID-19 di antero dunia ini. Apa itu corona? Anak kecil saja ngerti corona. Corona itu apa? Oh, virus yang bisa mematikan. Kenapa? Kok sehebat itu? Sangat populernya corona ini. COVID-19 ini terlalu diberitakan sehebat mungkin, mengalahkan semua berita apapun yang center di dunia ini. Mulai dari anak kecil, umur waktu dia sudah mulai bicara, dia sudah bisa ngomong corona itu apa. Sampai nenek-nenek tua yang ada di dusun pedesaan, orang yang tidak berpendidikan pun ngerti apa itu COVID-19. Kenapa? Karena terlalu center diberitakan di media sosial, di media massa, media layar kaca, dimanapun juga. Dan itu paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum di dunia ini. Itu sebabnya manusia ada begitu banyak ketakutan menghadapi persoalan ini. Ya, bayangkan saja kalau
dengar di TV, lihat di TV beritanya hari ini yang mati di negara A 300 orang, besoknya 500 orang, besoknya 700 orang. Dengar lagi, wah sudah mulai dekat di kota kita, ada banyak orang yang terinfeksi virus ini. Mulai besoknya lagi lebih mendekat lagi, besoknya lagi lebih banyak lagi terinfeksi virus ini. Mungkin perasaan kita mulai dengan mendengar berita-berita yang seperti ini, mulai muncul rasa cemas. Kapan ya bisa sampai di sini? Waduh, kita dengar istri kita mungkin batuk atau bersin, kita sudah mulai curiga. Ya, tetangga kita bersin, orang di sebelah kita bersin, mulai curiga. Macam-macam efek dari virus ini. Orang-orang yang punya banyak uang pergi belanja sebanyak mungkin, ya menumpuk bahan-bahan makanan di rumah mereka untuk persediaan. Kenapa? Takut nanti keadaan semakin sulit, kami mencari makanan kemana. Jadi lebih baik ditumpuk dulu, dibuat persediaan untuk selama mungkin supaya aman. Itu salah satu bentuk ketakutan. Itu bukan hikmat, tetapi salah satu bentuk ketakutan. Jadi ketakutan karena banyak mendengar hal-hal yang negatif, itu akan melemahkan semangat kita. Itu membuat kita bisa putus asa. Itu bisa membuat kita mulai tawar hati. Jadi mari fokus, jangan fokus kepada persoalan. Kira-kira kalau kita banyak mendengar, lebih banyak mendengarkan media massa, sekarang kesempatannya kita mungkin lebih banyak kita nonton. Kenapa? Karena tinggal di rumah, tidak ada kegiatan aktivitas yang lain kecuali mungkin melihat berita, mendengar berita, lihat smartphone kita, dilihat semuanya berita-berita yang mencemaskan, yang menakutkan. Akhirnya tawarlah hati kita, jatuhlah semangat kita, kita mulai susah. Dan ini adalah musuh yang terbesar, bahkan mungkin lebih besar daripada virus itu sendiri. Presiden Amerika sebelum yang terakhir ini, yaitu Barack Obama, waktu dia dilantik, dia berkata musuh Amerika yang terutama adalah bukan melawan koruptor, bukan melawan musuh-musuh politik, tetapi musuh terutama Amerika adalah ketakutan. Karena ketakutan bisa membunuh semangat orang, membuat orang lain tidak berdaya, membuat orang lain tidak memiliki gairah untuk melakukan aktivitasnya, pekerjaannya. Itu sebabnya mari jangan fokus kepada berita-berita apa kata A, kata B. Daud kalau dia dengar kakak-kakaknya yang berkata, ngapain kamu di sini? Kamu kan seorang gembala yang menjaga kambing domba yang 2-3 ekor ini. Kemana kamu titipkan? Kamu tinggalkan di mana? Ayo pergi. Dan ketika dia minta izin kepada Raja Saul supaya dia saja yang maju melawan tentara Filistin ini, dan Saul berkata, kamu masih muda, sementara dia sudah prajurit dari sejak remaja. Kamu masih kemerah-merahan. Ya, orang Israel berkata, kamu masih muda, kamu tidak punya pengalaman apa-apa dalam peperangan. Daud hanya seorang gembala kambing domba. Apa yang mau diandalkan dari dia? Tetapi dia tidak pusing dengan apa kata raja, apa kata kakak-kakaknya, apa kata orang Israel. Ya, dia tidak pusing dengan apa yang dikatakan oleh Goliat. Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau datang membawa tongkat? Diremehkan karena dia masih sangat muda, kemerah-merahan. Tetapi dia tidak fokus apa kata musuhnya, tidak fokus kepada postur tubuhnya Goliat yang besar, raksasa waktu itu. Tetapi dia tahu Tuhan pasti membela dia. Itu sebabnya dia berani maju. Ya, jadi sebabnya
Apakah kita tidak boleh mengkonsumsi informasi dari media massa? Oh, sangat boleh, itu sangat penting. Tetapi kita harus juga menyimbanginya dengan perkataan firman Tuhan yang perlu ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita setiap hari. Kalau hampir setiap menit, mungkin bisa dikatakan paling tidak setiap jam, sekali sejam kita bisa lihat media sosial ya, dari smartphone ini, dan banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari sini. Seharusnya juga kita bisa menyimbanginya dengan perkataan firman Tuhan, kabar baik, berita yang menyukakan, yang memberikan semangat, yang memberikan gairah, yang memberikan motivasi, yang membangun iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, sehingga kita siap menghadapi apapun juga tantangan yang ada di depan kita. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daud berkata dalam Mazmur pasal 1 bahwa kunci keberhasilan adalah kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Artinya kita menjadikan firman Tuhan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka kita terus bisa bersemangat, kita memiliki kekuatan untuk bisa melanjutkan kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi kunci yang pertama, bagaimana supaya kita tidak tawar hati menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang datang menghadang di depan kita. Yang pertama adalah fokuslah kepada firman Tuhan, bukan kepada masalah. Karena masalah bisa semakin membuat kita lemah. Karena mendengarkan banyak informasi bisa membuat kita semakin takut. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, saya percaya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan justru membuat orang itu semakin takut, tetapi justru membangun iman, memberikan kekuatan, motivasi, keberanian melanjutkan hidup, karena lewat firman-lah iman kita bertumbuh. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Yang kedua, jangan percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Kuasa Tuhan dulu, mulai zamannya nenek moyang orang Ibrani, sampai zamannya Tuhan Yesus, sampai zaman gereja, zaman kita sekarang, kuasanya tidak akan pernah berubah. Zaman bisa berubah, manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi kuasa Allah tetap dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu yang dipercayai oleh Daud. Kalau dulu dia pernah ditolong, hari ini dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Besok juga Tuhan pasti menolong dia. 1 Samuel pasal 17 tadi saya bacakan ayat 36 dan 37. Ayat 36 dan 37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika dia menawarkan diri untuk melawan tentara raksasa Goliat,
Dan Raja Saul berkata, kamu masih terlalu muda, sementara dia sudah berpengalaman sejak dari remaja. Tetapi apa katanya? Dulu, ya, waktu saya menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor ini, apabila datang singa, aku akan menghantam dia. Apabila datang beruang, aku akan mencabik-cabiknya. Dan pengalaman itu yang dia ingat pada waktu itu. Kalau waktu saya menggembalakan kambing domba, saya pernah ditolong oleh Tuhan. Saya pernah dibela oleh Tuhan. Saya diselamatkan oleh Tuhan dari ancaman maut, dari serangan binatang buas. Yang saya pikir ini singa dan beruang ini bukan tandingan manusia, karena ini binatang buas yang sangat kuat. Ya. Tetapi Daud mengalami serangan ini beberapa kali. Dia luput. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang meluputkan dia. Kalau kemarin Tuhan meluputkan dia dari serangan binatang buas, maka sama halnya dengan Goliat. Raksasa Goliat, raksasa orang Filistin itu. Sama Tuhan juga akan membela saya, mengalahkan dia. Dia belajar dari pengalaman. Dia mempercayai kuasa Tuhan kemarin, hari ini juga sama. Dan besok juga sama. Orang Israel dididik oleh Daud. Kalau Tuhan kemarin membela kita, pasti Tuhan juga akan membela kita sekarang. Kalau waktu orang Israel keluar dari Mesir, dibela oleh tangan yang kuat dan kuasa, dengan selamat mereka menyeberangi Laut Mati, ya, Laut Merah, bahkan di padang gurun yang ganas, Tuhan membela mereka dari banyak musuh-musuh yang mereka hadapi di tengah jalan. Tuhan selalu membela mereka, dan seharusnya itu menjadi pelajaran bagi orang Israel. Kalau kemarin Tuhan membela mereka dengan ajaib, percayalah Tuhan juga akan membela mereka dari tangan orang Filistin itu. Tetapi mereka tidak percaya. Kuasa Tuhan itu sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi Daud percaya itu. Kita juga seharusnya demikian. Lebih mempercayai kuasa Tuhan. Itu tidak pernah berbeda. Kekuatan Tuhan itu tidak pernah luntur atau mungkin terlalu tua karena termakan usia sehingga tidak punya kekuatan lagi. Tidak. Kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kalau kita Bapak Ibu sudah mengalaminya, dulu kita pernah ditolong dari musibah. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah ditolong, disembuhkan dari sakit yang kronis. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah diselamatkan dari malapetaka, kecelakaan. Dulu pernah kita diselamatkan dari keadaan yang sangat sulit menghantam hidup kita, keluarga kita, usaha kita, bisnis kita. Ya. Percayalah, itu tangan Tuhan yang memberikan pertolongan. Maka sekarang pun Tuhan pasti menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita karena kuasanya tidak pernah berubah. Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh orang Israel, juga adalah Allah yang sama yang Bapak Ibu sembah dan saya hari ini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terulur kepada kita yang datang meminta dan berseru, memohon kemurahan hatinya. Kalau dulu kita diluputkan dari banyak-banyak persoalan, saya percaya Tuhan sanggup dengan kuasanya juga meluputkan kita dari persoalan-persoalan apapun juga yang kita hadapi, asal kita percaya dan berani mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Lihat masa lalu kita sebentar, bukan melihat masa lalu yang negatif, tetapi masa lalu di mana banyak pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sudah tunjukkan. Sekarang berdiri, lihat ke depan, dan yakinlah hari esok pun ada di tangan Tuhan bagi kita orang-orang yang mempercayai Dia. Mungkin kita tidak pernah berpikir Bapak Ibu yang sudah berhasil menguliahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Dulu mungkin berpikir
Yang penting sudah tamat SMP atau SMA paling tinggi cukuplah. Karena dari mana? Penghasilan kami hanya pas-pasan untuk makan dan minum saja, untuk kebutuhan sehari-hari saja. Ternyata setelah hidup dijalani dengan penuh penyerahan, percaya kepada Tuhan, ternyata tidak cukup hanya di SMP, lanjut lagi ke SMA. Ternyata setelah itu ada saja berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kuasanya, mujizatnya dinyatakan lagi. Lanjut lagi ke SMA, lanjut lagi ke perguruan tinggi. Dan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena kuasa mujizat pertolongan Tuhan nyata bagi kita orang-orang yang percaya dan tidak meragukan kuasanya. Dulu dan hari ini pun Tuhan sanggup melakukannya. Yang kedua, rahasia bagaimana supaya kita tidak tawar hati menghadapi kesulitan hidup. Yang ketiga adalah jangan bandingkan diri kita dengan masalah, tetapi bandingkanlah masalah dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan bandingkan diri kita dengan masalah, tetapi bandingkanlah Tuhan dengan masalah yang kita hadapi. Kita lihat ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ketika Goliat datang menantang barisan orang Israel, dia datang sebagai orang yang berbeda secara penampilan karena dia besar. Saya percaya dia berotot sekalipun tidak dicatat di sini. Dia mengenakan perlengkapan perang secara lengkap. Dia memakai ketopong, ya. Dia memegang perisai, bahkan satu orang hanya untuk memegang perisainya saja ada satu orang. Ya. Dia membawa lembing. Dia memakai baju sirah, dia memakai sepatu, ya, sepatu perang. Itu adalah perlengkapan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dia terlalu percaya diri ketika dia maju menantang barisan orang Israel. Sementara kalau kita lihat dari sisi Daud, Daud itu apa? Daud itu siapa? Ya, ini kalau kita membandingkan, ini sebetulnya tidak sebanding. Dalam pertempuran ini tidak sebanding. Daud itu seorang gembala yang tidak mengenakan pakaian perang, tidak membawa lembing atau tombak, tidak membawa pedang, tidak membawa perisai. Dia hanya membawa tongkat dan ketapel. Ya. Jadi ini sebetulnya tidak seimbang. Itu sebabnya wajar orang Filistin itu mentertawakan dia. Wajar kalau Goliat mengolok-olok dia dan berkata, "Anjing ke aku sehingga kau datang membawa tongkat untuk menantang aku." Karena tidak sebanding. Tetapi Daud tidak membandingkan Goliat dengan dirinya. Tidak. Sekalipun Goliat raksasa besar, pengalaman bertempur peperangan mungkin sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali dia berperang di medan perang. Jadi secara mental dia sudah lebih cukup siap menghadapi Daud. Kalau dibanding dengan Daud yang belum pernah menyandang perang untuk melawan musuh, penjajah, tentara musuh, belum pernah. Tetapi pada waktu itu ketika dia maju menantang Goliat, dia tidak melihat, ya, dia tidak membandingkan dirinya dengan Goliat. Kalau dibandingkan, jauh sekali antara langit dan bumi, ya, tidak sebanding. Tetapi dia datang atas nama yang lebih berkuasa, yang lebih kuat daripada musuhnya atau lebih kuat daripada Goliat, yaitu Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam 45 tadi, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak,
dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu rahasia. Sehingga timbullah semangat yang bernyala-nyala. Ya, dia tidak patah semangat, dia tidak tawar hati, karena dia tahu siapa di pihak dia. Ada tangan yang lebih kuat, ada pribadi yang lebih besar yang sanggup menaklukkan musuh-musuh Daud. Sebabnya dia berani maju. Ya, dia berani menantang raksasa Goliat. Kalau kita melihat, membandingkan kekuatan kita dengan masalah yang berat di hadapan kita, dengan kesulitan yang sedang menghadang di depan kita, itu bisa membuat kita patah semangat, tawar hati, dan tidak berdaya lagi. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas. Mungkin yang kita hadapi itu di luar nalar pemikiran kita. Tidak mungkin bisa saya menyelesaikannya. Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak tahu cara apa yang harus saya lakukan menghadapi persoalan hidup saya. Tetapi jangan tawar hatimu. Tidak ada persoalan masalah yang tidak ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau mungkin terlalu besar bagi engkau masalah yang di depanmu, kesulitan, pergumulan, tantangan hidup yang di depanmu, ingatlah engkau tidak berjalan sendiri. Kita berjalan menghadapinya atas nama Tuhan, penguasa alam semesta, yang sanggup mengendalikan segala-galanya. Itu sebabnya beberapa kali saya sampaikan bahwa rahasia kita sebagai orang percaya menghadapi hal-hal yang sulit yang kita hadapi adalah tidak ada cara yang lain kecuali kita berlutut di kakinya, memohon kuasanya, memohon mujizatnya nyata dalam kehidupan kita. Doa adalah senjata rohani. Ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menghadapi persoalan hidup. Yang pertama, dengan kekuatan secara jasmani, dan itu sangat terbatas. Yang kedua, kekuatan secara jiwa, yaitu dengan cara berpikir, menalar dengan cara hikmat kita, tetapi itu pun terbatas. Tetapi ada kekuatan yang ketiga yang tidak banyak orang mengerti rahasia ini, yaitu kekuatan rohani. Dengan cara kita berdoa, menyerahkan segala-galanya. Ketika kita tahu kita tidak sanggup menghadapinya, kita angkat tangan. Disitulah ketika kita berdoa angkat tangan, Tuhan turun tangan, sanggup menyelesaikannya. Itu rahasia kemenangan Daud ketika mengalahkan tentara raksasa Goliat di medan pertempuran. Kemenangan di pihak Daud. Musuh-musuhnya berada di bawah tumpuan kakinya, karena dia percaya ada sang pembela yang ajaib yang dia andalkan dalam hidupnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan sebagian perkara. Ayat ini tidak berkata hanya yang mudah-mudah saja dapat saya tanggung. Bukan, tetapi segala perkara, artinya yang sulit atau yang tidak terlalu sulit, semuanya dapat aku tanggung. Kenapa? Karena aku ada di dalam Tuhan. Karena aku mengandalkan Tuhan dalam hidupku, maka aku dapat menanggungnya. Itu sebabnya Daud pun menang. Kita menang menghadapi ketakutan-ketakutan yang dialami oleh manusia hari-hari ini. Jangan takut dulu, jangan menyerah sebelum kita bertanding. Jangan menyerah sebelum kita melanjutkan kehidupan. Kalau kita sudah mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan ini, mari majulah bersama-sama dengan Tuhan
orang dan hanya orang yang ada dalam Tuhan yang tidak akan pernah mungkin menyerah menghadapi kesulitan, tantangan hidup yang sangat bergejolak di akhir zaman ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita yang lemah. Amin. Mari di akhir daripada firman Tuhan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kembali bersama-sama bersyukur, menyembah Dia dengan sebuah nyanyian. Ku yakin saat kau berfirman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayai firman, bukan percaya kata orang. Percaya firman Tuhan, kebenaran yang sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan iman, katakan sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena
kasih Bapakku, Bapa yang sungguh baik bagi kami, Bapa yang kekal, yang tak pernah berubah kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami percaya kuasa-Mu, kami bisa mengalami mujizat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesuslah kekuatan, sumber pengharapan dan semangat bagi kami yang lemah. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini mungkin banyak di antara kami yang sempat tawar hati, yang sempat cemas, sempat mengalami ketakutan, karena kami terlalu banyak fokus kepada apa yang dikatakan oleh orang. Banyak terlalu fokus kepada apa yang kami dengar di berita, di media massa. Banyak fokus kepada apa yang kami saksikan dengan mata kepala kami tentang apa yang terjadi di sekeliling kami. Tetapi pada saat ini Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan baru kepada kami yang lemah. Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan lemah sebelum kami mencoba bersama dengan Tuhan. Sebab yang kami yakini bahwa tidak ada kesulitan apapun yang berarti kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mau belajar, kami bukan membandingkan diri kami kepada persoalan masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Mungkin tidak sebanding, terlalu kecil kami, terlalu lemah, tidak berdaya kami. Tetapi kami tahu ada nama yang ajaib di balik keberadaan kami yang sedang turut bekerja. Kami percaya itu, kami tidak khawatir, itu nama-Mu Yesus yang berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dan kami percaya mujizat dan kuasa Allah tidak pernah berubah. Dulu pada zamannya Daud mengalahkan Goliat, hari ini pun pada saat kami menghadapi wabah penyakit yang menakutkan bagi dunia, dan kami yakin ketika kami mempercayainya, kami akan lihat bukan hanya dari kami dengar saja, kami tahu saja, tetapi kami akan mengalami kuasa itu, karena kami tidak akan meragukan sedikit pun kuasa-Mu nyata hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya para pendengar yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan dimanapun mereka berada. Baik mereka yang tinggal di rumah atau di perjalanan dimanapun, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kekuatan, semangat terus di dalam Tuhan yang menyala-nyala dan berkobar-kobar, karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang sejati. Terima kasih Bapa, hamba berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat GPS yang ada di Mojo Agung dan sekitarnya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungimu, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah yang kau jadikan menjadi perisai dan kota bentengmu, dan tidak akan pernah takut kepada apapun yang terjadi di sekelilingmu, karena kuasa Allah nyata bagimu. Janji Tuhan digenapi, pertolongannya, mujizatnya terjadi dalam kehidupanmu setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima